eja ini perkataan tiger. Tidak ada tujuan yang lain. Ya? Ini ujian ejaan. Kemudian saya bawa Deacon Simeon. Macam saya ada bagi tahu Deacon, saya lupa sudah, Deacon Patrick atau Deacon John saya bawa beberapa guru-guru supaya mereka paham kenapa tiba-tiba pas bertanya bagaimana eja itu tiger. T-I-G-E-R. Sebab di depan tuh kelas sekolah minggu perkataan tiger itu salah eja, kan? Salah eja. Itu karena eja T-I-G-R-E. Kalau saya mestilah kasih tutup lah itu, kasih ubah. Kalau tidak mau dibuang pun, jangan kita tulis sesuatu yang salah. Kalau kita mau anak-anak kita maju, sama ada itu bahasa Inggris atau bahasa Malaysia. Jadi langsung tidak ada kaitan dengan tiger beer, tidak ada kaitan dengan anggur yang memabukkan. Sebab itu menimbulkan hawa nafsu. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, bagaimana penuh dengan roh dan kasih Allah? Ini bagian yang kedua dan terakhir. Apa yang saya mau sampaikan hari ini, saudara. Berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Bernyanyi, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini waktu kita menyembah Tuhan. Dan hari ini saya berusaha. Kamu sangat setia yang hadir di gedung ini. Tetapi pasti rasa lain sebab kiri kanan tidak ada orang. Hanya belakang saja di sini. Di sini mengatakan berkata-kata seorang akan yang lain dalam mazmur. Bila kita menyanyikan, kita didorong. Kenapa? Sebab kanan saya penetua Maidi, kiri saya penetua Michael, kadang-kadang belakang penetua Datuk Herbert. Wah, warisan penetua sama pastor tahu. Jangan main-main. Bila kepimpinan bersatu, Tuhan mengurapi kehadiran Tuhan dinyatakan. Dan ini bukan hanya penetua. Kita nyanyi kidung ini satu kepada yang lain. Kita melambaikan tangan. Sekarang tidak bolehlah berganting tangan. Tetapi ada kelainan dalam suasana ibadah jemaah. Saya tidak tahu bagaimana kamu online, kamu menyanyilah sesama suami istri. Sekarang juga, haleluya. Praktikkan firman Tuhan ini. Kidung pujian, nyanyian rohani, spiritual songs. Bernyanyi, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Memang saya praktikkan ini kadang-kadang di gereja, di bilik, waktu kadang-kadang saya menanti-nantikan Tuhan. Tetapi yang paling indah adalah di dalam pertemuan jemaah. Tidak lari ayat ini dipraktikkan oleh jemaah Efesus. Kalau mau penuh dengan roh, hubungan roh dengan penyembahan itu adalah secara dinamis. Kalau saya boleh lukis satu lingkaran atau satu putaran, a circle, roh dan penyembahan itu macam saling kait-mengait. Semakin kita menyembah Tuhan, semakin roh itu dicurahkan. Semakin kita penuh roh, semakin kita bersemangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu luar biasa. Jangan anggap sekali-kali penyembahan itu rutin. Kadang-kadang boleh jadi saja. Wah, suara saya baik, saya hebat kelihatan di hadapan 5.000 orang atau 6.000 orang. Tetapi Tuhan melihat dalam hati. Dengan segenap hati bernyanyi, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan ucapan syukur, ini kali kedua dalam bagian firman Tuhan ini, saudara. Atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, dalam keadaan pandemik, ucaplah syukur. Bukan COVID-19 itu baik, saudara. Apakah maksudnya ucapan syukur? Semalam, pastor hanya bersaksi saja tentang kadang-kadang macam kita macam Tuhan pun susah mau urus dengan kita. Ini pengalaman pastor sendiri. Semalam, sebab mungkin saudara boleh rasa beberapa bulan kebelakangan ini betul-betul panas kan di rumah. Kadang-kadang saya buka
buka baju, penuh. Dulu tidak begitu. Sangat panas. Sebab lockdown, saya tidak boleh duduk di McDonald. Dulu saya bukan suka pergi makan ke burger, saya suka ke aircon. 1 jam saya enjoy aircon, saya menulis 50% 3 buku saya ditulis di McDonald. Sebab airconnya, suasana dia, saya boleh menulis. Saya tidak terganggu dengan orang lain di sekeliling saya. Jadi kemarin jam 4 masih sangat panas. Jadi saya berdoa sendiri, Tuhan ampuni saya sebab saya hanya macam mengeluh panas, tapi saya tidak berdoa supaya Tuhan kasih reda. Tuhan, ayah, kalau lu panas sudah ini, saya bilang, kamu kasih kurangkan panas lah, begitu. Nanti jam 5 saya sama istri keluar pergi shopping di CJS di Lokataru. Tiba-tiba hujan. Hujan sampai di rumah ada sedikit keluhan. Ayah, kenapa hujan? Kereta saya kotor. Tiba-tiba macam Roh Kudus menegur saya. Tony, aku bayang jawab doa kamu. Sekarang tidak begitu panas kan sebab ada hujan kan? Ya betul. Saya bertobat. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Yang panas pun saya mengucap syukur. Tuhan beri hujan, saya pikir kereta saya kotor. Tetapi Tuhan baik sebab saya sudah berdoa supaya jangan terlalu panas. Tuhan beri hujan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita mendekati Tuhan. Dan soal kasih Allah dan Roh Kudus, saya mau baca Roma. Mari kita lihat Roma 5, satu ayat saja saya baca. Roma 5 ayat ke-5. Tapi saudara boleh baca dari ayat yang kedua atau ketiga tentang kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan ini. Dalam apapun stres atau tekanan cabaran hidup ini, termasuk masalah-masalah yang kita hadapi karena COVID-19, itu tidak harus membuat kita kecewa, tetapi itu menimbulkan ketekunan, tahan uji, menimbulkan pengharapan. Apa maksudnya tahan uji? Bagaimana kita boleh katakan kita tahan uji bila kerajaan mengizinkan untuk berbakti pun ada jemaah tidak mau sebab mereka takut. Kenapa? Saya tidak akan bangga kalau gereja saya online ditonton oleh 5.000, 10.000 view, tetapi bila dibuka 10 orang pun tidak mau hadir karena takut. Banyak gereja, saudara boleh Google, YouTube, ribu-ribu view. Tetapi bila bebas beribadah pun, tidak ada orang mau datang. Adakah kita jadi orang Kristen, fair-weather Christian, hanya masa-masa yang baik kita beriman? Kita harus tahu apa itu tahan uji, menimbulkan pengharapan bahwa pandemi ini akan berlalu. Dan bila kita kuat, saudara, pengharapan itu tidak mengecewakan. Kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saudara, apakah maksud dalam kita bertahan atas melalui cabaran atau mengharungi berbagai cabaran? Kadang-kadang daging ini kan, manusia ini susah bertahan, kecuali dia tahu Allah menyertainya, kecuali dia tahu Tuhan mengasihi, dan melalui semua keadaan-keadaan yang perlu kita harungi, Allah mencurahkan kasih
ke dalam hati kita. Kasih Allah tercurah di dalam hati kita bukan sesuatu mental atau intellectual assent, bukan hanya pegangan iman, tetapi kenyataan adalah reality dan pengalaman. Apakah kaitan Roh Kudus itu dengan nyanyian pujian itu? Wah saudara, beberapa minggu yang lalu sebelum lockdown, mungkin saya pernah bersaksi, beberapa lagu pujian begitu menyentuh hati saya. Dan saya tahu pada saat itu kasih Allah itu dicurahkan di dalam hati saya oleh Roh Kudus. Adakah saudara mengalami itu? Kekristenan ini bukan hanya pegangan iman, bukan kita berdiri dan menghafal iman rasuli. Kalau tidak mengalami kasih Allah, semua itu sia-sia. We really have to experience the love of God pour into our hearts by the Holy Spirit. Kadang-kadang kenapa orang tidak alami itu? Sebab hidup mereka dinodai, tidak kudus. Sebab ini Roh Kudus. Hanya Roh Kudus. Inilah alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan kasih. Tanpa Roh Kudus, manusia tidak dapat mengalami kasih Tuhan dicurahkan di dalam hati. Roh Allah itu roh yang kudus. Kita harus menjauhkan kejahatan, menjauhkan kecemaran, menjauhkan hawa nafsu. Sebenarnya tidak perlu minum anggur banyak-banyak, sebab ayat Efesus 5 ayat 18 mengatakan anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Sekarang banyak perkara boleh menimbulkan hawa nafsu. Manusia yang selagi kita hidup dalam daging ini, tubuh yang fana ini. Kalau kita baca Roma 6 dan 7, kita tahu prinsip dosa itu harus dikalahkan, diatasi oleh roh yang hidup yang ada di dalam Kristus Yesus. The Spirit of life in Christ Jesus. Roma 8 ayat 1. Yang memerdekakan kita dari prinsip dosa dan maut. Hanya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mengatasi segala hawa nafsu dan dapat mengalahkan godaan untuk berdosa, temptation to sin. Dan melalui Roh Kudus, waktu kita setia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Allah mencurahkan rohnya, mencurahkan kasihnya di dalam hati kita. Saudara, bagaimana mungkin kita mentaati perintah Tuhan yang terutama mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Kalau kita belum mencapai kasih Allah terlebih dahulu. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 17 mengatakan kita mengasihi Dia karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. We love Him because He first loved us. Kita perlu mengalami kasih Allah yang sesungguhnya, baru kita dapat mengasihi Allah dengan segenap hati. Saudara, mungkin saya mau baca sebab saya sudah bagi pemimpin ujian. Ini ayat yang terakhir, bagus kita baca supaya tidak terlari. Yohanes bab yang ke-14, saya mau baca ini. Dan saya merasakan ini dengan satu pengalaman yang begitu nyata, khususnya dalam ibadah bersama jemaat Tuhan. Yohanes 14 ayat 23. Saya bacakan ayat ini. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, tujuan kita, tema utama kita, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Kalau kita tidak rindu baca firman Tuhan-Ku, bagaimana mungkin kita boleh mengatakan kita mengasihi Tuhan? Mereka yang mengasihi Tuhan pasti merindukan firman. Pemazmur